قل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diparingi umur panjang, dan mugi-mugi nikmat yang ada terus dapat kita syukuri dan terus memanfaatkannya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para ulama yang telah memberikan contoh yang baik bagi kita untuk beragama. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, hari ini adalah malam ketiga saking bulan Syura, bulan Muharram, di mana kita sudah masuki awal tahun 1440 Hijriah. Di buletin itu salah tulis, itu bukan 3 Muharram 1439, namun 3 Muharram 1440 Hijriah, masuk tahun yang baru. Namun perlu dipahami, dalam tahun yang baru ini tidak ada amalan-amalan khusus untuk memasuki tahun baru. Nabi SAW tidak pernah ajarkan doa awal tahun dan doa akhir tahun. Kenapa demikian? Kalender Hijriah baru ditetapkan awal tahunnya bukan di masa Kanjeng Nabi, namun di masa Umar bin Khattab. Berarti Nabi SAW tidak menetapkan awal tahun dan akhir tahun. Terus ada doa khusus awal tahun dan akhir tahun? Boten wonten. Terus gimana masuk awal tahun? Yo masuk saja. Perlu nggak ada kembang api, mercon, petasan? Perlu? Oh, nggak perlu. Itu kan cuma tradisi nih wong Cina. Wong Islam yo nggak ada. Masuk awal tahunnya sudah masuk seperti biasa. Yang penting kita bersyukur diparingi panjang umur, terus tambah rezeki, lebih-lebih lagi tambah soleh, jadi suami yang baik, jadi istri juga yang baik, lebih-lebih lagi utangnya juga cepat lunas. Itu paling bagus. Betul apa betul? Masuk awal tahun kok masih duwe utang, ya berarti jadi beban. Malah tambah.
Ini pas bulan besar banyak nyumbang nambah utang. Ya sekarang sudah berkurang. Iya nah? Iya. Terus solusinya gimana coba biar nggak nyumbang? Apa bisa nyumbang itu berhenti? Bisa? Caranya? Oh iya, sembunyi di kamar. Betul. Setelah itu dicari mana itu Pak Sudar, iki orang nyumbang. Ya karepmu nih harap upi. Terus pakai topeng gitu. Tetap dicari. Ya, yang penting kita semuanya diberikan nikmat. Nikmat yang paling besar itu kita diberikan iman, masih tetap terus istiqomah. Baik. Sekarang kita lihat kembali lagi surat Yasin, Ji. Sekarang kalau lagi ulang surat Yasin ayat 59 sampai 62. Setelah sebelumnya kita bahas salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu ayat terakhir kemarin ya. Salam dari Allah pada penduduk surga. Semua pingin masuk surga? Sudah siap amalan apa belum? Amalannya apa? Cuma sholat saja? Nggak nyumbang? Yang penting punya amalan, dan syarat yang paling penting kita itu beriman lan bertakwa. Nah sekarang kita lihat dulu bahasanya, dibacakan ayatnya 59 sampai 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Nah kita lihat ayat berapa? 59 sampai 62. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian, wahai orang-orang beriman, pada hari ini, yaitu hari kiamat, dari orang-orang yang berbuat jahat. Berarti disuruh berpisah tiang beriman dan tiang-tiang kafir. Maka jalannya orang beriman nanti disiapkan sendiri nanti pada hari kiamat. Untuk orang-orang kafir juga akan disediakan sendiri. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah merintahkan kepadamu, wahai anak Adam, supaya tidak lagi menyembah setan? Sesungguhnya itu setan
aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan hendaklah kamu menyembahku, ini adalah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kalian. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Jadi setan sudah berusaha menyesatkan manusia. Baik, sekarang kita lihat pelajarannya Ji, dari poin nomor 1 terlebih dahulu. Orang-orang beriman dan orang-orang kafir akan berpisah pada hari kiamat. Setiap yang beriman dan kafir itu akan berpisah. Walaupun itu nanti jadi keluarga dekat. Pada hari kiamat nantinya akan dipisahkan antara orang kafir dengan orang beriman. Nggak mungkin bersama-sama lagi. Termasuk kalau ada suami yang beriman, istrinya kafir, atau istrinya beriman, suami kafir, tidak mungkin bersama-sama lagi Bapak Ibu-ibu. Termasuk juga kakaknya beriman, adiknya kafir, juga tidak akan bersama-sama. Bahkan orang tua dan anak juga tidak mungkin bersama-sama. Terus kalau ingin bersama-sama sampai di surga, syaratnya apa? Syaratnya apa? Semuanya beriman, masuk Islam. Berarti kalau ada yang sudah beda keyakinan, tidak mungkin bersama-sama sampai di akhirat, sampai di surga. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Berarti berat nggih? Kalau ada keluarga yang kafir, tidak bersama dengan yang lainnya sampai di surga. Syaratnya biar bisa bersama-sama apa? Sama-sama beriman. Maka walaupun nanti boleh jadi di antara orang tuanya ada yang tidak bisa masuk ke dalam surga bersama anak, maka anaknya nanti akan beri syafaat. Sehingga bapak dan ibunya dapat syafaat dari anak, sama-sama akhirnya masuk surga. Itu dari anak yang soleh seperti itu loh Bapak Ibu-ibu. Beda kalau anaknya tidak soleh. Kalau anaknya itu soleh, bisa memberikan syafaat pada orang tua. Maka kita punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita dengan baik, sehingga semuanya nanti bisa memberikan manfaat pada orang tuanya, termasuk nanti pada hari kiamat memberikan syafaat. Maka nanti satu keluarga bisa semuanya itu masuk surga. Syaratnya apa? Beriman. Berat apa mboten? Beratnya kenapa? Beratnya kenapa? Dalam satu keluarga yuk ada yang ngil-ngilan loh. Beda-beda. Bahkan kakak adik dulu yang berteman baik sama-sama terus jadinya beda antara kakak dan adiknya sendiri. Betul apa mboten? Berarti tugas kita, PR kita itu masih banyak. Pekerjaan rumahnya itu masih banyak sekali untuk memperbaiki orang-orang dekat kita. Paham Bapak? Siap untuk ngajak yang lain? Ibu-ibu siap ngajak yang lain? Siap apa Bu? Ngajak apa? Ngaji.
bukan malah dimusuhi, namun ngajak ngaji. Walaupun sebelumnya mereka nuduh jenengan itu teroris, sesat, ikut ISIS, orang umum, pokoknya macam-macam saja itu komentarnya. Ada komentar kayak gini? Ada apa banyak? Terus kok masih ngaji? Hah? Ya rasa ngaji menora untuk komentar. Tetap nekat ngaji? Nekat. Walaupun dikucilkan. Terus siapa yang nolong nanti? Allah. Hah? Allah yang nolong. Masya Allah. Padahal berat loh itu. Ada yang dapat komentar, dikucilkan, imannya wis ora kuat loh. Akhirnya orang mangkat. Ada ibu-ibu wis ngangge jilbab, dapat komentar, terus orang nganggo jilbab meneh loh. Ada bapak-bapak yang sudah rajin ke masjid, dapat omongan, jadi ini orang mangkat. Berarti kalau kita itu berani untuk lawan komentar tadi, menghadapinya dengan baik, itu berarti benar-benar Allah telah memberikan taufik dan hidayah. Mugi-mugi bisa istiqomah. Sampai kapan? Istiqomahnya sampai kapan? Sampai maut menjemput kapan? Ya pokoknya sampai mati, biar istiqomah dapat husnul khotimah. Karena iman itu syarat utama loh Bapak Ibu-ibu. Itu baru keluarga nanti ini bersatu, kakak adik tadi itu bersatu, sedulur-sedulurnya juga bersatu, suami istri juga bersatu. Ya, semuanya bisa bersatu sampai nanti di surga, hidup di dunia itu bareng, nanti juga masuk surga juga barengan. Allahumma amin. Harus terus berjuang. Gak usah ya sampai putus asa cuma gara-gara komentar. Komentar yo biasa. Kalau nggak ada komentar tuh asik loh. Kita sudah pinter main voli, sudah latihan terus, ada yang lain yang nggak pernah latihan voli. Ada yang kasih komentar toh, wah iki ora iso smash, padahal dia disuruh main pun nggak bisa. Cuma komentar terus, iya kan? Kasih komentar terus, sholat ya ora tahu, ngaji ya blas ora. Puasa yo kadang awal kali akhir, pembuka kali penutup, namun komentarnya wah paling luar biasa. Maka seperti supporter itu ya sudah dibiarin aja, wong dia nggak tahu main kok, nggak bisa nyemes aja kok banyak komentar ya nah. Kalau sudah pinter smash sudah jalan aja. Berarti kalau kita ibadahnya itu sudah yakin benar, maka kita tinggal jalani. Nggak perlu dengar komentar sana sini. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan malah sampai lepaskan iman, lepaskan sholatnya, lepaskan jilbabnya, sampai orang ngaji. Oh jangan. Kita sudah dapat jaminan loh punya iman. Imannya itu dijaga. Iman tuh nggak mungkin dibeli loh itu. Kalau orang punya iman yang bagus, nggak mungkin dibeli dengan Indomie sak kerdus, itu nggak mungkin. Atau air sak tangki juga nggak mungkin. Karena imannya sudah kuat. Ya. Jadi seperti itu. Intinya orang beriman
dengan orang kafir itu tempatnya berbeda nanti ketika di akhirat. Orang beriman dipisahkan, dia itu masuk surga, orang-orang kafir tempatnya di neraka. Terus faedah nomor 2. Ayat 59 dari surat Yasin dikatakan oleh Ad-Dhaha, setiap orang kafir memiliki rumah. Api akan masuk ke dalam rumah tersebut dan mengalir di depan pintunya. Itu akan berlangsung selamanya. Akhirnya mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa dilihat. Nah, orang kafir itu ternyata punya rumah. Rumah nanti di akhirat. Namun di depan rumahnya itu sudah ada api besar yang siap masuk bakar dalam rumahnya. Ini kayak kebakaran gitu nji. Coba jenengan di dalam rumah lagi kebakaran besar. Gak bisa keluar-keluar. Mau keluar, api masuk lagi. Gak bisa, disiksa dalam kamar, dalam rumah seperti itu. Kira-kira selamat gak gitu kayak gitu? Sama seperti kita itu, misalnya ada yang terbakar dalam rumah, apinya besar. Mau keluar, ada api lagi yang masukkan lagi dalam rumah. Mau keluar lagi, ada api lagi yang masukkan dalam rumah. Keadaannya seperti itu. Berarti penduduk neraka juga punya rumah. Namun jangan bayangkan rumahnya itu koyo istana. Depannya itu malah ada apa? Api yang siap membakar. Milih masuk surga apa neraka nih? Wah, ini rumahnya bagus loh ini. Depannya tuh ada api. Gimana? Milih masuk apa? Surga. Sama-sama ini punya rumah. Malah gak ada orang yang lihat loh itu. Akhirnya mereka tidak bisa melihat keluar dan juga tidak bisa dilihat. Saking dapat siksa yang berat. Panas api neraka itu berapa kali dari panas api dunia? Berapa kali? Kok kayaknya 7.000? Situ udah bang? Pernah nyoba? Kok bisa hitung-hitung itu? Harus pakai dalil. Kan pernah diberitahukan dulu pernah. Berapa kali? 70 kali dari panas api dunia. Wes tahu kebakar apa urung ya iki ning dunia ya? Apa ora nyoba? Itu tinggal dikalikan 70 kali loh itu. Tahu bakar-bakar kan, rokok kan termasuk bakar-bakar juga kan? Pernah nggak rokoknya ditelan? Dengan geningnya sisaan itu langsung masuk ke dalam itu. Pernah? Pak, itu ada cara merokok yang paling bagus loh itu Pak. Sediakan kantong plastik. Terus tarik rokoknya. Asapnya dimasukin dalam plastik. Terus buang di tong sampah. Sekalian juga, mukanya sekalian juga dibuang di tong sampah. Aku saya dibahas rokok terus saya bahas neraka wae ini. Ora tobat-tobat iki para perokok iki. Itu rokok yang aman itu. Siapnya apa? Plastik. Kantong plastik ya toh? Nah, merokok dalam situ. Itu enggak ganggu orang. Atau nutup sekalian itu plastiknya, nutup mukanya sekalian, narik dalam situ. Kepiye Pak? Orang masuk di akal tenaga. Nggak ada, kalau ada tak naik duit nah itu. Ada yang mau merokok kayak gitu? Tak sahur utangnya. Nggak berani juga. Ini mah para perokok ini besar. Ya nyoba tenan. Tak nyaur utangmu. Hah? Ya wes ngerti ya wes. Nih, praktek dulu nanti foto kirim ke saya ya. Guyu terus ki para perokok ki ya. Pokoknya saya guyu ini para perokok itu, perokok berat-berat itu banyak.
Taib, ayat 60. Ayat 60 bertujuan untuk menakut-nakuti orang kafir dari Bani Adam yang mentaati setan. Nah, ayat 60 tadi yang mana itu? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kalian. Ayat ini nakut-nakuti kita biar kita tidak jadi kancane setan. Tidak nurut pada setan, tidak beribadah pada setan. Terus faedah ke berapa? 4. Setan itu musuh manusia. Setan itu musuh manusia. Makanya cara-cara setan tidak boleh ditiru. Contohnya apa? Makan dengan tangan kiri. Minum juga dengan tangan kirinya. Itu perbuatan setan. Merokok ki wis haram, rasa dibahas ora nganggo kanan apa kiri. Wis leren, wis rampung. Itu enggak ada itu para ulama itu bahas, Ustaz saya mau minum khamar iki nganggo tangan kanan apa tangan kiri. Ora dibahas. Ora manfaat. Disuruh berhenti. Tadi makan dengan tangan kanan kalau orang beriman. Kalau setan makan dengan tangan kiri. Minumnya dengan tangan kiri. Itu berarti sifat setan. Setan itu kalau ada ucapan azan, teriakan azan, apa yang dilakukan oleh setan? Lari bagaimana? Lari terbirit-birit sambil kentut. Dan kentutnya itu kalahkan suaranya tadi loh. Suara azan. Jadi suara azannya keseru keras sekali. Setan berusaha kentut untuk nutupi suara azan. Biar nggak jadi dengar azan. Berarti sifat setan itu lari dari ucapan azan. Kalau tiang beriman senang dengan ucapan azan. Kok ada manusia kok lari dari azan? Ya berarti setan. Itu berarti. Kok ada azan kok malah lari? Masalah. Paham ya? Perlu dipertanyakan. Sifat setan itu jauh saking zikir. Namun kalau sifat orang beriman dekat pada zikir. Gitu. Apalagi sifat setan? Hah? Apalagi? Makan sambil berdiri masih makruh minimalnya. Apalagi? Hah? Menggoda siapa? Istri orang, ya jelas nggak boleh. Orang bojone kok. Apalagi? Kencing sambil? Oh itu nggak termasuk. Belum. Apalagi? Mubazir. Apa yang dimaksud mubazir? Gunakan harta untuk perkara-perkara haram. Apa mubazir? Temannya siapa? Setan. Contoh mubazir apa berarti? Rokok. Mubazirnya kenapa merokok mubazir? Karena gunakan uang untuk yang haram. Berarti perokok itu kancane sama setan. Pokoknya kena meneh. Wis obat. Iya ya kena meneh. Ora sadar-sadar ya memang kancane kok. Setan juga kalau ada yang nggak bangun subuh, apa yang terjadi? Dikencingi siapa? Setan. Dikencingi di telinganya.
Orang mata yuk kan dengar azan. Azannya itu dia tutupi dengan kencingi pada telinga tadi orang yang tidur. Jadi dirayu oleh setan. Sudahlah malam masih panjang. Ayo turu mas. Turun terus. Akhirnya tangini jam 6:30. Karena apa? Dikencingi setan. Ya berarti setan itu musuh karena berusaha orang supaya nggak sholat subuh. Betapa banyak orang yang tiap pagi dikencingi setan. Banyak nggak? Banyak. Ya. Itu kalau dikumpulkan tuh wes pirang tangki loh itu. Kalau ada wujudnya tanya loh itu. Ya Allah. Setan lagi punya sifat, setan tuh nggak pernah tidur loh itu, nggak pernah tidur siang. Makanya manusia itu disuruh kalau punya kesempatan untuk tidur siang, ya berusaha untuk tidur siang. Nabi SAW mengatakan, kilu, fa inna syaitana latakil. Tidurlah siang walaupun sebentar, karena setan tidak tidur siang. Ya kan? Namun ini bukan jadi harus. Kadang ini dibutuhkan ketika ada yang butuh tidur siang. Biar nantinya kuat untuk ibadah. Karena biasanya kalau kita tidur siang, malam harinya itu kuat untuk ibadah. Sudah? Itu sifat-sifatnya setan, dan sekaligus jadi bukti setan itu musuh manusia. Maka menjauh dari setan, menjauh juga dari sifat-sifat setan. Terus nomor 5. Setan telah mendurhakai Allah yang telah menciptakan dan memberikan rizki padanya. Maka kalau ada manusia sudah diciptakan, sudah diberi rizki, namun kok malas ngibadah, berarti dalam dirinya terdapat sifat-sifat setan. Karena sama sifat setan seperti itu. Setan itu nggak mau taat pada Allah. Setan juga kalau diberi rizki juga nggak mau ibadah. Maka kalau ada manusia seperti itu, ya berarti dalam dirinya ada sifat setan. Pikirannya cuma mikir sapi, mikir pakan, mikir sawah, mikir bisnis, mikir toko, nggak sholat, nggak mau puasa. Komplit kan? Nah, itu berarti terdapat sifat apa? Setan. Karena nggak mau taat. Dia durhaka pada Allah, padahal sudah diberikan rizki loh itu. Coba orang yang nggak sholat rizkinya diberi lengkap nggak? Dapat rizki nggak? Orang sholat loh. Masih bisa hidup? Masih bisa sehat orang nggak sholat? Masih. Tetap kan dapat rizki. Maka orang yang nggak sholat namun kok tetap dapat rizki, yuk berarti nggak disebut bersyukur. Walaupun nantinya dari rizkinya ini, hartanya ini dia sumbangkan untuk bangun masjid, untuk bantu tiang miskin. Namun kalau dia nggak sholat, ya sudah, semuanya jadi sia-sia. Ada nggak orang yang sumbang masjid namun nggak sholat? Ada nggak? Ada kemarin yang pas kurban terus orang sholat. Malah banyak loh itu lihat. Berarti orang bersyukur. Kalau sudah diparingi harta, hartanya itu banyak sekali. Terus berikutnya lagi. Di dunia kita diperintahkan untuk mendurhakai setan, dan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Itulah jalan yang lurus. Siapa yang mengikuti selain jalan yang lurus tersebut dan ia mengikuti setan, berarti ia telah sesat. Pokoknya siapa saja yang mengikuti setan dan mengikuti jalan-jalan setan, maka dia itu telah sesat. Jalan-jalan setan nanti akan kita lihat langkah-langkahnya di poin paling bawah. Terus Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi menyatakan bahwa maksud kalimat sembahlah aku, yaitu
ati'uni wahiduni. Artinya taatilah aku dan esakanlah aku. Artinya maksud Imam Al-Baghawi, kita diperintahkan beribadah dengan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Kita diperintahkan beribadah dengan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Berarti kita hidup di dunia ini cuma beribadah pada Allah saja. Tidak boleh mengabdikan diri kepada selain Allah. Alias berbuat syirik gak boleh. Punya urusan pasrahnya diserahkan pada Allah, bukan pada jimat-jimat, bukan pada raja-raja. Punya masalah, adukan pada Allah, bukan datang ke kuburan tiang soleh kemudian minta-minta doa di situ. Namun pasrahkan pada siapa? Allah. Terus berikutnya lagi, kata Imam Al-Baghawi, tidakkah kita memikirkan bahwa yang menghancurkan umat sebelum kita karena mentaati iblis? Karena mentaati iblis. Bentuknya berbuat kekafiran, bentuknya berbuat kesyirikan, enggan untuk ibadah, sampai nantinya kita itu dapat musibah itu gara-gara itu. Terus berikutnya lagi, kapan disebut mentaati setan? Pokoknya setiap menyelisihi perintah Ar-Rahman, perintah Allah Sang Khalik, maka berarti mentaati setan. Siapa saja yang tidak taat pada Allah, berbuat maksiat, maka berarti dia telah mentaati setan. Berarti segala bentuk kekafiran, kemaksiatan, dan apapun bentuknya, semua adalah bentuk mentaati setan dan beribadah kepadanya. Nah, terus kita lihat yang di bawahnya lagi, 6 langkah setan dalam menyesatkan manusia. Kita lihat. Langkah pertama, diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasulnya. Inilah langkah pertama yang ditempuh oleh setan. Barulah ketika itu ia beristirahat dari rasa capeknya. Setan akan terus menggoda manusia agar bisa terjerumus dalam dosa pertama ini. Jika telah berhasil, pasukan dan bala tentara iblis akan diangkat posisinya menjadi pengganti iblis. Maka langkah pertama, kita diajak setan untuk kafir dan berbuat syirik. Kalau setan sudah berhasil, dia dapat jabatan yang paling tinggi. Naik pangkat. Itu sudah nggak usah kerja lagi. Karena sudah jadi bos itu ketika itu. Pangkatnya sudah tinggi sekali. Itu kalau berhasil. Terus yang berikut yang kedua. Langkah kedua, diajak pada perbuatan bid'ah. Diajak pada perbuatan bid'ah. Apa sih dimaksud bid'ah? Amalan yang tidak ada tuntunan, zikirnya enggak manut tuntunan, sholatnya enggak manut tuntunan, amaliyahnya enggak manut tuntunan. Kita itu kalau mau ibadah apapun, sampai zikir pun mau gerak-geraknya bagaimana, pokoknya ikuti saja Kanjeng Nabi. Kadang kita buat sesuatu yang tidak pernah Nabi SAW ajarkan, namun kita jadikan itu keharusan. Itu jadi harus. Contoh misalnya, ada yang mau mulai sholat sebelum takbir, biar tidak diganggu oleh setan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasilqan nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Terus tahu ngerti apa orang ki? Wajar loh itu. Dia baca dulu itu. Baca surat apa tadi? An-Nas. Apa kenapa yang dibaca surat An-Nas? Soalnya surat An-Nas itu berisi minta perlindungan supaya nggak diganggu setan. Dia baca An-Nas dulu. Wonten tuntunan nggak ada. Kenapa nggak ada? Andai itu An-Nas ini dibaca oleh Kanjeng Nabi, kita itu sudah pada tahu semuanya, karena pasti nanti diriwayatkan hadisnya langsung. Paham Bapak? Ini biasanya jadi imam loh ini. Sering banget tuh saya dengar itu. Dia kok lama sekali dibaca An-Nas dulu. Terus kemudian takbir maksud sholat. Ya kan? Iya.
Ada bentuknya pujian yang berlebihan dalam sholawat pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam sholawat nariyah. Apa awalnya? Sholatan, kamilatan, apa lagi paling? Apa ini bacaannya awalnya? Allahumma sholli sholatan kamilatan. Situ ada kalimat kan? Tanharu bihil furaju wa tanfariju bihil kurabu. Tahu itu apa maksudnya? Nabi Muhammad yang angkat kesulitan dan musibah yang menimpa kita. Siapa yang angkat? Nabi Muhammad. Iki sholawat loh iki. Dibaca orang banyak. Ada kalimat yang salah di situ. Sekarang pertanyaannya, siapa yang angkat musibah? Allah. Kalau kita sakit, siapa yang angkat penyakit kita? Allah. Kalau kita sedih, siapa yang angkat kesedihan kita? Allah. Di sini bilangin Nabi Muhammad, dengan baca ini loh ini. Salah nggak? Makanya ngaji. Itu orang ngaji sholawatnya jadi salah loh itu ya. Iya kan? Padahal hafal yuk kabeh, hafal itu tadi sholawat tadi. Nggak tahu kalau itu ada yang salah di situ. Ya ada tuntunan. Terus kita mau sholawat gimana Ustaz biar bisa bersolawat pada Kanjeng Nabi? Baca seperti yang Nabi ajarkan dalam tahiyat. Gimana coba? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Iki sholawat yang paling bagus. Siapa yang ngajarkan? Kanjeng Nabi. Sholawat yang tadi siapa yang ngajarkan? Nabi enggak ajarkan. Kalau kita buat-buat sendiri, salahnya fatal loh itu. Berarti syirik atau bukan? Syirik kalau saya nilai. Ngawur berarti, iya kan? Dia minta doa pada siapa berarti? Minta pada Nabi Muhammad. Bukan minta pada Allah. Harusnya yang angkat kesulitan Allah, yang angkat kesedihan Allah, yang angkat penyakit Allah. Dia bilang Nabi Muhammad yang bisa angkat itu semuanya. Makanya nggak usah ikut tren-tren. Wah ini sholawatnya paling bagus tuh, lagi hits, lagi viral, lagi populernya buatan sah. Cukup seperti sholawat yang Nabi SAW ajarkan. Paham Bapak Ibu? Sehingga kita itu ibadah jadi sederhana loh, nggak berlebih-lebihan. Ya. Jadinya nggak berlebih-lebihan, kita beribadah sederhana, manut pada tuntunan. Jadi lihat langkah setan, dia serang syirik dulu. Sudah syirik diperbuat, selesai dia. Nanti apa? Jasanya setan dihargai apa? Naik pangkat. Jadi apa naik pangkatnya? Yo tetap jadi setan. Namun dia punya derajat lebih tinggi daripada setan-setan yang lainnya. Kalau ini nggak berhasil, setan rayu ke nomor 2 tadi apa? Coba nomor 2. Diajak pada bid'ah. Coba lihat di sini. Jika langkah pertama tidak berhasil, manusia diajak pada perbuatan bid'ah. Perbuatan ini lebih disukai oleh iblis daripada dosa besar ataupun maksiat lainnya. Karena bahaya bid'ah itu: 1. Membahayakan agama seseorang. 2. Membahayakan orang lain, jadi ikut-ikutan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunan. 3. Orang yang berbuat bid'ah akan sulit sadar untuk taubat karena ia merasa amalannya selalu benar. 4. Bid'ah itu menyelisihi ajaran Rasul dan selalu mengajak untuk menyelisihi ajaran beliau. Setan yang menggoda seperti ini pun juga akan diangkat sebagai pembantu iblis jika telah berhasil menyesatkan manusia dalam hal ini.
Nah lihat, bid'ah itu membahayakan agama kita, bisa membahayakan orang lain juga karena akhirnya ikut-ikutan. Ingat ya Bapak Ibu, contoh bar sholat kan kita apa yang dilakukan coba bar salam? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan bar salam? Baca zikir astagfirullah astagfirullah astagfirullah, ya kan? Ya. Kan biasanya ada yang masih sibuk, dia nggak baca zikir namun muter kabeh iki. Sak-sak iki digilir semuanya. Kira-kira apa yang dia nggak lakukan coba? Zikir. Paling bagus zikir apa bar salat niku salaman? Zikir dulu. Kalau enggak dia digilir tuh. Dahulukan apa? Zikir. Orang kalau lihat ini saya lakukan ini, yang lainnya juga niru. Wah, aku juga salaman. Sampai lupa untuk amalan yang utama yaitu zikir. Dahulukan itu loh lebih utama. Ini lihat pengaruhi orang lain. Terus dia sulit sadar juga karena nganggap amalannya malah baik loh. Coba bar adzan kan ada puji-pujian. Coba kalau jenengan larang coba, nanti dia protes. Wong aku iki maca zikir kok jenengan kok larang. Iya kan? Dia pasti juga protes. Wong saya itu baca zikir loh itu. Saya enggak musik-musikan, saya baca zikir. Puji-pujian pada Kanjeng Nabi. Apa salahnya? Padahal itu nanti ganggu wong sholat. Iya tak? Ganggu no mboten? Ganggu. Nabi juga enggak suruh keraskan, namun dia keraskan. Terus lihat lagi tadi, bid'ah itu menyelisih ajaran Rasul dan selalu mengajak untuk menyelisih ajaran beliau. Berarti yang selamat itu kita tinggalkan itu manut pada tuntunan Kanjeng Nabi SAW selamat. Kalau kita sudah tidak manut lagi pada tuntunan, kita tuh kadang berlebihan, serba salah. Ada yang berlebihannya sampai mengkultuskan, ada yang berlebihannya sampai berbuat syirik. Coba ini nyikapi tiang soleh pas hidup loh ini. Ini bisa pengaruh ketika meninggal dunia. Coba kalau ketika hidupnya, yang kalau terangkan kemarin pas tablik akbar itu coba. Dia setiap kali ketemu, wah ini berkah sekali, dicium tangannya semua ke badan gitu, diusap-usap di badannya. Wah aku cium tangannya Pak Kiai. Wah itu jadi kebanggaan dia, diusap semuanya sini, nganggap itu berkah. Coba sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kiainya meninggal dunia coba? Apa yang diusap kalau gitu? Kuburnya, kijingnya. Betul nggak? Betul. Makanya nggak usah berlebihan. Kalau kita itu tidak manut pada ajaran Nabi berlebihan, nanti lama-lama itu akan sampai pada tingkatan yang luar biasa salahnya. Makanya kita itu penting itu ngaji, beragama dengan baik, biar tidak tersesat, biar tidak sampai terjerumus dalam syirik, biar tidak sampai terjerumus dalam kekafiran. Paham ini Ibu? Bapak paham? Berarti tadi yang kulo singgung, bar sholat itu ngapain coba? Zikir. Konsen zikir dulu. Jadi nanti sudah rampung zikir, bar doa mau salaman monggo silakan. Namun kalau bar sholat langsung salam, ya konsen untuk zikir. Wah enak itu kita. Wah saya zikir kok tenang sekali. Coba kalau jenengan lagi zikir terus diganggu salaman tadi gimana coba? Waduh, iki zikir itu sampai mana yo tadi ya? Bingung dia. Padahal yang lebih utama itu baca apa? Zikir bar sholat. Iya kan? Iya. Terus langkah ketiga lagi. Diajak pada dosa besar, al-kabair. Kalau langkah kedua tidak berhasil, setan akan mengajak manusia untuk melakukan dosa besar.
lebih-lebih jika ia adalah seorang alim berilmu dan diikuti orang banyak. Setan lebih semangat lagi menyesatkan alim semacam itu supaya membuat manusia menjauh darinya. Maksiat semacam itu pun akan mudah tersebar dan akan dirasa pula bahwa maksiat itu malah mendekatkan diri pada Allah. Yang berhasil menyesatkan manusia dalam hal ini, dialah yang nanti akan menjadi pengganti iblis. Nah, setelah bid'ah itu misalnya nggak bisa, kok orang ini manut tuntunan, setan bawa pada dosa besar. Maka mungkin ada orang berilmu, ustadz, kiai, dia tergelincir, bisa selingkuh. Bisa nggak? Bisa saja. Ada? Ya sudah, begitu kalau ada gimana lagi? Kira-kira coba kalau wong biasa, wong awam niku selingkuh dibandingkan dengan kiai apa ustadz selingkuh, parah yang mana coba? Parah yang mana? Jadi jangan tunduk saya dong. Ustaz. Parah mana coba? Ustadz kan? Kenapa dia lebih parah? Karena bisa jadi contoh. Wow, Ustadz kowe selingkuh. Coba yang bawa-bawa itu, wow, kabeh iki selingkuh coba. Maka dia nanggung dosa-dosa yang lainnya karena niru dia. Betul nggak? Jadi niru dia tadi. Maka kalau jadi tokoh, misalnya jadi takmir, terus selingkuh, jamaahnya niru, wah jenengan itu bawa dosa banyak sekali. Mending mundur saking takmir. Iya kan? Berat itu. Wah, kenapa Pak? Kok sampai sini kok banyak selingkuh? Wah, kok takmir ini duluan kok selingkuh. Jamaahnya semua selingkuh. Berarti niru siapa? Tokohnya di situ. Jamaahnya diselingkuhi juga bisa aja ya. Allah. Iya. Karena dia jadi contoh. Ini lebih berpengaruh loh, pengaruh besar loh. Kalau dia contohkan yang baik, yang lainnya niru yang baik, alhamdulillah. Iya kan? Namun kalau dia bawa contoh yang jelek, yang lainnya niru, na'udzubillahi min dzalik, musibah besar. Ini makanya disinggung di sini. Terus lagi langkah keempat, dosa besar sekarang nggak bisa. Apa langkah selanjutnya? Diajak dalam dosa kecil, as-shaghir. As-shaghair. As-shaghair. Jika setan gagal menjerumuskan dalam dosa besar, setan akan mengajak pada dosa kecil. Dosa kecil ini juga berbahaya. Kita lihat hadisnya. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena perumpamaan hal tersebut adalah seperti satu kaum yang singgah di satu lembah. Lalu datanglah seseorang demi seorang membawa kayu sehingga masaklah roti mereka dengan itu. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika akan diambil pemiliknya, maka ia akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah lihat Bapak Ibu-ibu, dosa kecil itu kalau ditumpuk terus, lama-lama nanti bisa jadi besar. Sama seperti api yang kecil, jenengan ini ya, biarin saja, biarin terus, lama-lama jadi apa? Besar. Maka setan kalau nggak berhasil dosa besar, dia ngajak itu umat Islam supaya lakukan dosa kecil, diterusin terus. Oh saiki Pak, jenengan satu batang saja nggak apa-apa. Sesok meneh nambah lagi Pak, nambah satu lagi Pak. Kecil kan? Nganggap taruhlah itu kecil. Besok nambah lagi satu batang lagi. Batang apa? Ah, kena meneh. Diulang terus, ulang lagi. Jadinya apa? Numpuk. Jadinya dosa apa? Wis ngerti toh?
Numpuk terus itu, numpuk lagi. Jadinya 200 batang. Besar enggak? Jadi besar. Awalnya cuma apa? 1. Ditumpuk terus kan? Nambah lagi. Ya toh? Ketagihan enggak? Ketagihan, nambah terus. Sifat dosa kayak gitu loh. Ayo sing merokok iki stop berarti. Ora di stop satu batang kabeh pokoknya stop. Betul nggak Bapak? Iya. Coba kalau dia bilang, hari ini saya kues kurang kok. Iya, namun kurangnya terus ada. Namun coba kalau satu langsung semua coba ditinggalin coba. Apa yang terjadi? Sudah rampung. Betul nggak Bapak? Kok iki guru meneng wae ta? Paling ini merasa bersalah ini. Terus maksud hadis. Maksud hadis, jika dosa kecil terus menumpuk dan tidak terhapus, maka itu akan membinasakan. Di sini tidak disebutkan dosa besar karena jarang terjadi di masa silam, dan dosa besar memang benar-benar dijaga agar tidak terjerumus di dalamnya. Nah, terus kata Imam Al-Ghazali di bawahnya. Imam Al-Ghazali menyebutkan, dosa kecil lama-lama bisa menjadi besar karena 1. Menganggap remeh dosa kecil tersebut. 2. Terus-menerus dalam berbuat dosa. Karena ingatlah yang namanya dosa, ketika seseorang menganggap itu begitu besar, berbahaya, menjadi kecil di sisi Allah. Sebaliknya, ketika dosa itu dianggap remeh, maka menjadi besar di sisi Allah. Nah lihat, ada 2 sebab kata Imam Al-Ghazali. 1. Menganggap remeh dosa. Gur cilik kok dosanya ora apa-apa. Sesuk lanjut meneh, wah gur biasa kok ora apa-apa, lanjut lagi, tambah lagi ya kan? Nganggap remeh, numpuk terus, akhirnya lama-lama jadi besar. Atau yang kedua, terus diulang, ya kan? Terus diulang, lama-lama jadi besar. Terus langkah kelima, disibukkan dengan perkara mubah yang sifatnya boleh, tidak ada pahala dan tidak ada sanksi di dalamnya. Namun karena sibuk dengan yang mubah mengakibatkan luput dari pahala. Jika setan tidak mampu menggoda dalam tingkatan kelima ini, maka seorang hamba akan benar-benar tamak pada waktunya. Ia akan tahu bagaimanakah berharganya waktu. Ia pun tahu ada nikmat dan ada akibat jelek jika tidak menjaganya dengan baik. Jika tidak mampu dalam langkah kelima, maka setan beralih pada langkah yang keenam. Nah lihat, kalau yang kelima sibuk dalam perkara mubah. Ini tidak bernilai dosa, tidak bernilai pahala, namun terlalu banyak dalam melakukan yang mubah. Contohnya apa? Banyak tidur. Tidur dosa enggak? Tidur dosa atau tidak? Tidak. Namun tidurnya kebanyakan. Ada yang tidurnya kebanyakan akhirnya bablas sampai enggak sholat, malah dosa. Ada yang bablas mati. Ada yang makannya berlebihan. Ada yang jalan-jalannya juga berlebihan. Ada yang membelanjakan uangnya juga berlebihan. Bisa jadi nomor 5 ini masuk. Terus langkah yang keenam, langkah terakhir dari setan, disibukkan dalam amalan yang kurang afdol, padahal ada amalan yang lebih afdol. Setan akan menggoda manusia supaya ia luput dari pahala amalan yang lebih utama, dan ia terus tersibukkan dengan yang kurang afdol. Mengenal 6 langkah ini seharusnya membuat kita bisa melakukan prioritas dalam beramal dan mencari manakah yang paling diridhoi oleh Allah. Baik, langkah ke-6, kita disibukkan dengan sesuatu yang kurang
afdol. Maka amalan Bapak Ibu itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling bagus karena paling besar manfaatnya, ada yang biasa-biasa saja. Contoh, mana yang lebih afdol? Ngaji tolabul ilmi atau bar ngisa dia sholat witir? Mana yang lebih afdol? Ngaji apa sholat witir? Ngaji. Ya, kenapa? Sholat witir kepentingannya untuk dirinya sendiri. Kalau ngaji, dirinya jadi baik, orang lain juga bisa jadi baik. Manfaatnya lebih besar. Contoh lagi, niki pas azan ngisa. Terus jenengan lagi baca Al-Quran. Mendengar azan dan jawab lebih afdol atau baca Al-Quran? Menjawab azan. Kenapa? Menjawab azan cuma waktu itu saja. Kalau membaca Al-Quran bisa di waktu lain. Betul kan? Ibu-ibu, ngurus rumah lebih afdol atau bar subuh itu zikir sampai sholat syuruk atau isyraq? Mana yang lebih afdol, Bu? Ngurus rumah apa sholat? Sholat iki pahalane iki haji lan umroh lho. Wah, bingung aku, Ustaz. Mana yang afdol coba? Pengen haji toh? Pengen. Itu tadi amalannya bar subuh itu diam di tempat sampai matahari itu meninggi. Namun kalau di waktu itu ibu-ibu juga sibuk sekali ngurus rumah. Apa yang ibu-ibu lakukan pagi hari? Masak, terus nyuci, terus nggak tidur-tiduran. Masya Allah, rajin-rajin ya ibu-ibu ya. Mana yang lebih afdal, Bu? Ngurus rumah atau sholat isyraq tadi yang pahalane haji? Kok ora tegas iki? Ngurus rumah apa sholat isyraq yang pahalane haji? Kok belum semua ya iki ya? Tetap lebih afdal ngurus rumah. Karena ngurus rumah sampai tingkatan wajib loh. Kalau sholat isyraq cuma dapat pahala haji umrah, namun maslahatnya lebih sedikit. Kalau ngurus rumah untuk suami, untuk anak-anak, ibu sudah dapat pahala. Paham ibu-ibu? Meskipun boten sholat pas waktu itu nggak dapat pahala ini, ibu sudah lakukan yang wajib. Pahala wajib lebih besar daripada pahala sunnah. Wajib itu lebih besar loh. Kon paham? Baik, lihat 6 langkah. 1 apa tadi? Syirik. 2 bid'ah. 3 dosa besar. 4 dosa kecil. 5 berlebihan dalam yang mubah. 6 mementingkan yang kurang afdol, padahal di situ ada amalan yang lebih afdol. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ada pertanyaan, monggo silahkan. Tadi sudah ada pengumuman banyak nggih? Saya langsung. Nah, terus nanti ada dari saking radio wonten mboten, Pak? Ada. Banyak. Nah, habisin dari radio dulu. Ya, monggo. Ya, pertanyaan melalui. Bentar, Pak. Ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa anak yang solehah atau beriman itu dapat memberi syafaat kepada orang tua. Ya.
umpama orang tua tersebut selama hidupnya belum pernah sholat, apakah orang tua tersebut mendapatkan syafaat anak untuk menyelamatkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Ini bapak poro takmir yang saya muliakan. Ada yang belum kumpul data kurban. Mohon segera kumpul. Pesantren DS wis ditagih dari Sohibul Kurban. Ini mana data saya? Berarti kalau belum kumpul jatahnya tahun depan itu nanti di cancel, dicoret, nggak dapat data kurban lagi. Karena nggak kirim, gimana nanti coba laporan coba? Iya toh, muka saya taruh di mana? Ya mukanya di situ saja. Namun ini tanggung jawab. Bagi yang belum punya WA, bisa segera kumpulkan data kurban. Tadi apa Pak? Tadi dijelaskan Anak itu kalau dapat beriman itu dapat memberikan syafaat pada orang tua. Anak beriman dapat berikan syafaat pada orang tua. Tetapi kalau orang tua tersebut selama hidupnya tidak selama hidupnya nggak pernah sholat. Apakah tetap syafaat itu berarti tidak bisa beri syafaat? Berat. Kalau masih hidup punya peluang untuk dakwai orang tua, biar sama-sama beriman, akhirnya dapat syafaat. Terus Pak Parji, saking itu WA. Dari WA ataupun SMS, pertanyaan beberapa. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, saya pernah mendengar sebuah fatwa bahwa rokok itu haram. Ya. Dan ada juga fatwa bahwa rokok itu makruh. Ya. Dan suami saya adalah seorang perokok. Ya. Jika benar bahwa fatwa rokok itu haram, lalu bagaimana dengan ibadah suami saya yang seorang perokok? Ya. Kalau yang memfatwakan haram, dalilnya itu sangat-sangat jelas. Namun kalau yang memfatwakan makruh kita hargai. Namun sangat tidak masuk akal kalau kita katakan makruh sedangkan rokok itu dapat membunuhmu. Betul nggak dibungkus rokok? betul? Baca nggak ini Bapak? Baca. Baca atau enggak? Baca. Atau nggak bisa baca? Atau buta huruf? Nanti buta huruf terus loh itu. Bisa baca kan? Bisa. Nggak mungkin itu kalau dibilang dapat membunuhmu kok malah hukumnya makruh. Terus ibadahnya gimana kalau begitu? Suruh suami taubat saking merokok. Mungkin Allah beri taufik dan hidayah. Amin. Dan uang rokoknya dipakai sodako. Ya, untuk ngatasi tidak merokok, uang rokoknya dipakai apa? Sodako. Gitu. Nggak usah dibelanjakan lagi untuk rokok. Bagi yang punya warung, nah ini tak singgung sisan ini. Kalau rokok itu haram, boleh nggak jual rokok? Nah nanti pulang mikir nih, rokok saya mau hapus saking warung, biar dapat berkah. Bisa nggak saya punya toko, punya warung, terus hidupi keluarga tanpa menjual rokok? Bisa. Pamela itu enggak boleh rokok. Nah, Pamela itu nggak jual rokok. Kiai Haji Sunardi Sauri nggak jual rokok. Punya cabang di mana-mana. Besar. Ini jual rokok nggak punya cabang. Padahal dia khawatir kalau nggak jual rokok apa? Wah, rezeki saya kemana? Siapa yang nanggung rezeki coba? Allah. Paham? Ya, biar nanti warungnya penuh berkah.
biar Allah ganti rezekinya yang banyak dengan rezeki yang halal. Terus yang berikutnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang jual beli tanah terus dapat komisi, Ya. apa hukumnya itu, uangnya haram atau halal? Jual tanah terus untuk komisi boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh. Dia jadi makelar kan berarti? Terus dapat komisi, boleh, halal. Kalau mau bagi-bagi teman juga bagus. Terus. Ya, selanjutnya assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, akhir-akhir ini saya merasa ketakutan seakan mati terus sampai saya tidak berani tidur. Apakah yang saya rasakan ini wajar atau hidayah dari Allah? Karena semakin saya berbanyak ibadah, saya semakin takut. Mohon solusinya. Itu bagus, biar ibadahnya rajin terus. Lalu dalami ilmu agama biar ibadahnya itu jadi benar. Terus lagi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri yang suaminya meninggal. Ya. Istri itu mempunyai tanah atas nama istri tersebut. Ya. Apakah tanah itu jika ikut dibagi dalam hitung waris atau tidak? Yang punya tanah siapa? Seorang istri yang bersuaminya meninggal. Iya. Istri itu mempunyai tanah atas nama istri tersebut. Ya, berarti itu tanahnya istri. Maka tanahnya istri tidak dibagi untuk waris. Yang dibagi untuk waris itu harta suami. Terus. Ya. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Di hari raya kurban, kita mengeluarkan kurban dengan kambing betina. Sebab ada yang berpendapat bahwa itu boleh asal kambingnya tidak hamil. Bagaimana penjelasannya? Pokoknya berkorban dengan kambing betina itu sah dan enak. Ya, boleh dinikmati. Terus. Ya. Istri ingin ngaji, tapi suami tidak mengizinkan. Bagaimana menyikapinya? Menyikapinya seorang istri rayu suami dengan baik. Cara rayunya gimana ibu-ibu? Ibu-ibu, cara rayunya bagaimana? Hah? Halo sayang, ngonten lho cara rayu iki. Karo bojone ora sayang piye? Halo sayang. Tak kalau ibu-ibu kok jenengan yang jawab gitu loh. Kan yang punya masalah ibu-ibu. Kamu mau jadi ibu-ibu cerewet juga? Gimana ibu-ibu? Perbaiki akhlak pada suami, tambah jadi lebih baik. Kalau ini terus diperbaiki dan suami tahu istri saya itu berubahnya kok jadi tambah lebih baik, insya Allah akan diizinkan. Sayang. Ya, gitu ya ibu-ibu ya. Pokoknya dirinya diperbaiki di rumah, mugi-mugi dengan memperbaiki diri dan ibu terus berdoa, suami-suami dapat hidayah. Dan kalau beri catatan, nggak boleh minta cerai. Cuma gara-gara suaminya nggak ngaji, ibu lagi dilatih untuk bersabar. Saya bisa bersabar nggak hadapi suami saya seperti ini. Itu yang ingin Allah uji. Kalau bisa bersabar, insya Allah jaminannya surga loh untuk ibu-ibu. Namun kalau nggak bisa bersabar, pahalanya hilang begitu saja. Tidak dapat peluang untuk masuk surga karena nggak mau sabar. Paham ibu-ibu? Mungkin suaminya semuanya dapat hidayah sehingga bisa berkumpul dengan bapak lainnya di sini. Allahumma amin. Terus. Ya, saya dicap sebagai pelakor. Padahal mereka nggak punya bukti apa-apa. Ya, terus. Sampai saya berhenti kajian malam Kamis. Terus. Lainnya karena saya nggak mau dicap orang munafik. Apa yang harus aku lakukan? Diam, membiarkan, berita kemana-mana, sekian.
Terima kasih. Kalau memang dia bukan orang sebenarnya yang merusak rumah tangga orang, maka bisa jelaskan pada orang-orang penting yang ada di masyarakatnya. Misalnya beritahu Pak RT di situ. Biar nanti namanya bisa dibersihkan. Buktikan diri bahwasanya saya itu tidak salah. Sehingga tidak terus jadi bahan omongan orang lain padahal itu fitnah yang nggak benar. Jadi perbaiki diri seperti itu. Terus Ya, Ustaz, bolehkah zikir hitungannya memakai tasbih? Karena saya sering lupa. bolehkah Zikir memakai tasbih karena tasbih. saya sering lupa. Masih boleh. Nah, Pak Parji baca yang lewat kertas dulu. Iya. Selanjutnya, benar atau salah? Setiap sholat saya niat membaca doa, niat misalnya usolli fardhu subhi. Terus itu. Ya. Baiknya niat cukup dalam batin, tidak perlu dilafazkan. Itu sepakat para ulama bolehnya dan dianggap sah. Dan itu yang lebih bagus tanpa ada lafaz tertentu. Terus Mau tanya Ustaz, ya. membaca Al-Quran di rumah, terus ada keluarga atau anak masuk rumah, Ya. memberi salam. Yang utama menjawab salam atau meneruskan bacaan Quran? Yang paling bagus menjawab salam, hentikan dulu sementara, terus lanjut baca Al-Quran. Lalu Mengapa dukun-dukun itu kebanyakan diberi umur panjang? Apa pernah Nabi itu di bulan Muharram berpuasa bisu? puasa bisu di bulan Muharram tidak ada tuntunan. Kok dukun-dukun kok bisa jadi tiang sugih? Itu istidraj. Apa itu istidraj? Jebakan dari Allah supaya orang tetap jelek, supaya orang tetap berbuat maksiat, supaya orang tetap kafir. Maka itu bukan tanda dia itu benar. Maka dukunnya ya tetap salah. Adapun kok umurnya itu panjang, kok dia jadi sugih, itu adalah suatu jebakan yang Allah ingin padanya supaya tambah sesat. Terus Ya. Apakah benar jika kita memakai parfum yang mengandung alkohol di dalamnya itu najis? boten najis. Yang bilang najis karena nggak paham parfum beralkohol itu apa. Parfum beralkohol itu bukan khamr. Ya, khamr itu istilah Kanjeng Nabi adalah kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Pakai parfum beralkohol itu nggak mabuk. Ini saya pakai parfum beralkohol loh ini sebenarnya ini. Mabuk nggak Pak? Mabuk? Paling cuma ngantuk tadi di ngaji. Gak mabuk toh? Iya. Maka efeknya itu bukan mabuk. Dan itu nggak dikonsumsi, nggak disuruh minum parfum beralkohol. Coba kalau diminum. Mabuk. Apa jadinya? Haram mau mati? Iya haram. Ya taruhlah haram lah, boleh minum. Nggak boleh kalau diminum. Terus sesuatu yang mematikan ya sudah nggak usah dibahas, sudah jelas mematikan kok. Maka cuma dipakai di luar tubuh masih boleh. Yang menganggapnya khamr karena belum paham. Terus Mau tanya Ustaz, ada penceramah yang kata pembukanya ya ayuhan nas, tapi kelanjutannya Quran surat Ali Imran 102 sehabis ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina amanu diganti dengan ya ayyuhan nas. Apa boleh Ustaz? Apa ada ayat Al-Quran yang berbunyi begitu? ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, itu pakai ya ayyuhan nasu. Nanti ada lagi ya ayyuhallazina amanu. Ada lagi ya ayyuhan nasu. Sesuaikan dengan ayatnya. Kalau ayat lanjutannya itu ya ayyuhan nasu itu apa? Diikuti seperti itu. Ya, ada lagi. Iya. Saya mau tanya. Saya punya teman saya itu cantik sehingga banyak yang menyukainya.
Teman saya itu selalu berpakaian syar'i dan sering mengingatkan saya tentang kebaikan. Teman saya meminta pendapat saya agar tidak ada ikhwan yang mendekatinya karena pernah ada ikhwan yang kurang ajar padanya. Saya menyarankan kepadanya untuk tidak lagi mengupload foto di sosmed, tapi ia tidak mau. Apakah ada solusi lain, Ustaz? Solusinya satu, kamu nggak usah dekat-dekat dengan perempuan tersebut. Dua, kalau dia ke WA, SMS, tanya kabarmu, nggak usah dijawab. Yang ketiga, kalau bisa diblokir saja perempuan tadi. Ya, nggak ada hubungan sama sekali. Itu lebih aman. Betul nggak, Simba? Betul. Terus. Teman saya sering. Dua lagi. Iya. Ikut. Iya. Itu minat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya sering membicarakan tentang iku nikmat. Apakah iku nikmat itu menurut Pak Ustaz? Apa itu? Iku nikmat. Itu nikmat. Itu. Betul. Itu minati ya. Itu minati. Apakah itu minati? Illuminati. Apa itu Illuminati? Iya, ini apa tulisannya? Apa itu? Ada yang tahu? Nanti dia jelaskan. Ya, siapa yang tanya pakai kuningan ini? Betul. Siapa yang tanya pakai kertas kuning? Tolong berdiri. Ya, mangke mohon Pak, wis dilompat dulu. Aku wong desa ora paham Illuminati. Terus Selanjutnya Pak Ustaz, saya jamaah subuh. Imam selalu baca kunut. Saat imam baca kunut, saya diam, tapi pikiran saya kemana-mana. Yang tidak khusyuk. Bolehkah saya baca doa sapu jagat atau imam baca kunut? boleh ketika itu dua pilihan. Jenengan boleh diam saja, cuma dengar doanya, atau yang kedua angkat tangan ikut aminkan. Jadi dua pilihan, Ji. Yang pertama diam, nggak angkat tangan berarti kan? Yang kedua angkat tangan atau aminkan itu. Untuk aminkan itu boleh. Terus satu lagi. Ya, satu lagi terakhir. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha di masjid, apakah boleh sholat tahiyatul masjid? Kalau Idul Fitri Idul Adhanya di masjid, boleh sholat tahiyatul masjid. Masuk dalam hadis kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai kerjakan sholat kalih rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Malam Sabtu tetap ada seperti biasa, Ji. Ahad Wage nanti di SMK Prigi. Ya, terus nanti jam 9-nya di MTKN Praga Semanu. Ya, untuk hari Ahadnya di situ. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya mendapatkan kebaikan demi kebaikan dan kita terus diberikan istiqomah dan sehat, panjang umur dan semuanya diberikan kemudahan dalam ibadah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.